Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang Putri Duyung yang tersesat di laut dalam, melarikan diri dari hiu. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Putri Samudra. Di kedalaman Samudra Biru yang tak pernah dijamah manusia, berdirilah sebuah kerajaan bawah laut bernama Aurelia. Istana megahnya terbuat dari karang mutiara, berdiri anggun di tengah taman laut yang dipenuhi anemon berwarna-warni, rumput laut bergoyang lembut, dan ribuan ikan kecil yang berenang lincah. Di tempat itulah hidup seorang putri duyung bernama Nerisha, anak bungsu Raja Samudra dan Ratu Mirafel. Nerisha berbeda dengan kakak-kakaknya yang anggun dan penurut. Ia memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar terhadap dunia di luar istana. Rambut panjangnya yang berkilau biru laut selalu terurai bebas, dan sisik ekornya memantulkan cahaya kehijauan ketika terkena sinar matahari yang menembus permukaan laut. Semua makhluk laut mengenalnya sebagai putri yang baik hati, ceria, dan suka berpetualang. Setiap hari, Nerisha sering meninggalkan istana untuk menyelam di taman karang atau bermain bersama lumba-lumba sahabatnya. Ia suka mengumpulkan kerang langka, menyusuri terumbu karang yang indah, bahkan sesekali mengintip kapal manusia yang lewat di permukaan. Rasa penasarannya membuatnya tak pernah betah diam terlalu lama. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Ayahnya, Raja Samudra, berulang kali melarang para putrinya berenang ke wilayah laut dalam. Katanya, di sana terlalu berbahaya, gelap, penuh arus mematikan, dan dihuni makhluk-makhluk buas yang tidak mengenal belas kasihan. Tapi justru karena larangan itu, Nerisha sering membayangkan seperti apa wujud laut dalam sebenarnya. Malam itu, setelah pesta laut di istana selesai, Nerisha berenang sendirian di luar taman kerajaan. Ia menatap jauh ke dasar samudra yang gelap gulita. Hatinya berdebar-debar. Apa yang sebenarnya ada di sana? Mengapa ayah selalu melarangku? Apa mungkin laut dalam menyimpan rahasia besar yang belum pernah kulihat? Pikirnya. Seekor ubur-ubur bercahaya melintas di dekatnya, seolah mengundang untuk mengikuti. Nerisha meraih tangannya ke arah cahaya itu, namun segera menarik kembali ketika bayangan gelap dari dasar samudra bergerak perlahan. Sejenak bulu kuduknya merinding, tetapi rasa penasaran tetap lebih kuat daripada rasa takut. Seolah ada bisikan yang memanggil, Nerisha semakin yakin bahwa suatu hari nanti ia harus menemukan jawabannya. Ia tidak tahu bahwa rasa ingin tahunya itu akan menyeretnya pada petualangan berbahaya, petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Larangan ayah. Keesokan harinya, Istana Aurelia dipenuhi cahaya keemasan dari permukaan laut. Sinar matahari yang menembus air membuat mutiara-mutiara di dinding istana berkilau indah. Nerisha berenang pelan menuju aula utama, tempat Raja Samudra biasanya memberi pengumuman kepada keluarga dan para pengawal kerajaan. Raja Samudra duduk di singgasananya, tubuhnya tegap dengan mahkota kerang emas di kepalanya. Tatapannya penuh wibawa, namun ada kelembutan setiap kali ia menatap anak-anaknya. Ketika melihat Nerisha datang, raut wajah sang raja berubah serius. Nerisha, ayah mendengar kau kembali berenang sendirian keluar taman kerajaan semalam, ucap Raja Samudra dengan nada tegas. Suaranya bergema, membuat para pengawal menunduk hormat. Putri duyung itu menundukkan kepala, ekornya bergoyang gelisah. Aku hanya ingin melihat ubur-ubur yang bercahaya, ayah. Mereka sangat indah. Raja Samudra menghela napas panjang. Anakku,
Bukannya ayah tidak mengizinkanmu menikmati laut. Tapi ada batas yang tak boleh kau lewati. Laut dalam bukanlah tempat bermain. Di sana ada arus yang bisa menelanmu, dan makhluk-makhluk buas yang lebih kuat dari prajurit manapun. Nerisha mengangkat wajahnya, matanya berbinar penasaran. Apa benar di sana ada makhluk buas? Seperti apa mereka, ayah? Apakah mereka benar-benar sejahat yang diceritakan? Pertanyaan itu membuat Aula hening. Para kakaknya saling pandang, sementara Ratu Mirafel mendekat dan memegang tangan putrinya. Dengan lembut, sang ratu berkata, "Ada hal-hal yang tidak perlu kau lihat untuk mengetahuinya, sayang. Percayalah, kami melarangmu demi keselamatanmu." Namun hati Nerisha tetap gelisah. Ia merasa seolah ada misteri besar yang disembunyikan dari dirinya. Semakin orang-orang melarangnya, semakin kuat pula keinginannya untuk mengetahui kebenaran laut dalam. Raja Samudra lalu berdiri, suaranya tegas dan tak terbantahkan. "Mulai hari ini, Nerisha, kau tidak boleh lagi berenang terlalu jauh dari istana. Jika kau melanggar, ayah sendiri yang akan menjagamu agar tidak keluar." Nerisha menunduk. "Baik, ayah," jawabnya lirih, meski hatinya memberontak. Dalam dirinya, janji itu tidak benar-benar mengikat. Ia merasa ada panggilan dari kedalaman laut yang tak bisa ia abaikan. Panggilan yang semakin lama semakin kuat, seolah memintanya datang. Ia belum tahu bahwa keinginannya untuk melanggar larangan itu akan segera membawanya pada bahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arus misterius. Hari-hari berikutnya, Nerisha berusaha menuruti larangan ayahnya. Ia hanya berenang di sekitar taman karang, bermain bersama lumba-lumba, atau membantu ibunya menata mutiara di istana. Namun, rasa penasaran di hatinya tidak pernah benar-benar padam. Setiap kali ia melihat ke arah laut dalam yang gelap, dadanya berdebar, seolah-olah ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan cahaya laut berubah keemasan, Nerisha berenang sendirian lebih jauh dari biasanya. Ia mengikuti gerombolan ikan berwarna perak yang bergerak cepat, masuk melewati jalur karang yang belum pernah ia jelajahi. Awalnya aman, bahkan indah, karang-karang tinggi menjulang seperti menara, dihiasi spons laut dan bintang laut yang berkilau. Tapi perlahan, air di sekitarnya menjadi lebih dingin. Cahaya matahari tak lagi mampu menembus terlalu dalam. Warna-warna cerah karang mulai memudar, digantikan bayangan gelap dan sunyi. Nerisha berhenti sejenak, menyadari ia sudah terlalu jauh. "Aku harus kembali," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia berbalik, arus deras tiba-tiba datang dari arah samping. Air laut berputar kencang, menyedot tubuhnya tanpa ampun. Nerisha berusaha berenang melawan, menggerakkan ekornya sekuat tenaga, tetapi arus itu jauh lebih kuat. Rumput laut tercabut, pasir beterbangan, dan ikan-ikan kecil terseret bersamanya. "Enggak, aku harus keluar dari sini," teriak Nerisha, meski suaranya hanya teredam gelembung air. Ia mencoba berpegangan pada dinding karang, namun genggamannya lepas. Arus itu menyeretnya semakin dalam, semakin jauh ke kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti terhisap ke dunia lain, dunia yang asing, dingin, dan menakutkan. Akhirnya, arus itu mereda. Tubuh Nerisha terombang-ambing, terjatuh perlahan di antara kegelapan laut dalam. Nafasnya tersengal. Ia melihat ke sekeliling, tapi hampir tak ada cahaya. Hanya samar-samar terlihat ubur-ubur bercahaya melayang, dan bayangan besar yang bergerak di kejauhan. Hatinya berdesir ngeri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Nerisha benar-benar merasa sendirian dan terjebak di tempat yang bahkan ayahnya pun tak ingin ia datangi. Dunia gelap dan sunyi. Nerisha menatap sekeliling dengan napas yang masih tersengal. Laut dalam terasa begitu berbeda dengan dunia yang ia kenal. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada warna-warni karang yang indah, hanya kegelapan yang seakan menelan segalanya. Hanya sesekali tampak cahaya redup dari ubur-ubur yang melayang pelan atau ikan-ikan kecil yang memiliki tubuh bercahaya sendiri. Tubuhnya bergetar. Air laut di sini lebih dingin, menusuk kulitnya. Setiap kali ia bergerak, bayangan tubuhnya memanjang di kegelapan, membuatnya semakin gelisah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Tenang, Nerisha, tenang, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengendalikan rasa takut yang merayapi hatinya. Namun, semakin ia berenang, semakin ia merasa tersesat. Tidak ada jalan pulang yang jelas, tidak ada tanda-tanda karang atau taman laut yang familiar. Ia mendengar suara samar dari kejauhan. Bukan suara ombak, bukan suara arus, tapi seperti geraman rendah yang bergema di antara air. Bulu kuduknya berdiri. Nerisha berhenti berenang, hanya diam sambil menajamkan pendengarannya. Tiba-tiba, dari celah kegelapan, sepasang mata kuning berkilat muncul. Lalu yang lain, dan yang lain lagi. Perlahan, puluhan pasang mata muncul, berputar mengitari dirinya. Nerisha terbelalak, jantungnya berdetak lebih cepat. Itu bukan ikan biasa, gumamnya ketakutan. Dan benar saja, dari balik kegelapan, tubuh besar mulai terlihat. Sirip tajam, moncong panjang, dan deretan gigi putih yang berkilauan. Hiu-hiu laut dalam. Mereka berenang mengitari Nerisha, seolah memblokir semua jalan keluar. Putri duyung itu mundur perlahan, ekornya bergerak hati-hati agar tidak memancing serangan. Tapi semakin ia mundur, semakin banyak hiu yang muncul, menutupinya dari segala arah. Mata mereka menatap lapar, dan bayangan besar mereka membuat laut semakin terasa menyesakan. Dalam hatinya, Nerisha sadar, ia bukan lagi di dunia aman yang penuh cahaya. Ia kini berada di dunia gelap dan sunyi, dunia para pemangsa. Bayangan ganas. Tubuh Nerisha gemetar ketika puluhan hiu semakin dekat. Dari kejauhan, ia hanya melihat mata-mata bercahaya, tapi kini tubuh besar mereka terlihat jelas. Kulit abu-abu gelap, moncong tajam, dan deretan gigi yang panjang berkilau di antara kegelapan. Mereka bergerak mengitari seperti kawanan serigala laut yang sedang menunggu mangsa. Air di sekitarnya bergejolak. Setiap kali ekor hiu menghantam air, pusaran kecil terbentuk, menggoyangkan tubuh Nerisha yang berusaha tetap tenang. Jantungnya berdetak kencang, seakan ingin meloncat keluar dari dadanya. Jangan panik, bisiknya pada diri sendiri, meski matanya tak berkedip memandangi barisan gigi tajam yang siap menerkam. Salah satu hiu berenang lebih dekat. Matanya berkilat, moncongnya hampir menyentuh wajah Nerisha. Dengan refleks, ia bergerak cepat ke samping, membuat hiu itu meleset. Tapi gerakan itu justru membuat kawanan lain semakin agresif. Beberapa mulai berputar lebih cepat, menciptakan lingkaran yang mengurungnya. Tubuh Nerisha semakin lemah. Ia mencoba mencari celah di antara kawanan hiu itu, namun selalu tertutup. Lalu matanya menangkap sesuatu di bawah, sebuah rangka kapal karam tua, berdiri miring di dasar laut, ditutupi lumut dan ganggang. Itu bisa menjadi tempat berlindung. Tanpa pikir panjang, Nerisha melesat ke arah kapal karam itu. Ekor hijaunya berkilau saat ia berenang secepat mungkin, sementara kawanan hiu segera mengejarnya,
Gigi mereka menutup dan membuka dengan suara menyeramkan. Salah satu hiu mencoba menyambar dari samping. Nerisha berputar cepat, ekornya nyaris tergores gigi runcing. Ia berhasil lolos dan menyelinap masuk melalui celah sempit di sisi kapal. Tubuhnya berdesak-desakan masuk, sisiknya tergores karang tajam, namun ia tidak peduli. Dari dalam kapal, ia melihat bayangan hiu-hiu besar berenang mengitari. Mereka menghantam sisi kapal, menimbulkan bunyi gemuruh, seakan mencoba merobohkannya. Nerisha memeluk dirinya sendiri, menahan napas, berdoa agar mereka tidak bisa masuk. Namun dari dalam kegelapan kapal karam itu, terdengar bunyi berderak. Kayu tua bergoyang, pasir jatuh perlahan. Nerisha sadar, tempat persembunyian ini tidak akan bertahan lama. Dan di luar sana, kawanan hiu masih menunggu. Kejaran di kapal karam. Suasana di dalam kapal karam itu begitu mencekam. Nerisha menempelkan tubuhnya pada dinding kayu yang lembab dan rapuh, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Dari luar, ia bisa melihat bayangan hiu-hiu besar melintas, sirip mereka seperti bilah pisau yang menggores kegelapan laut. Tiba-tiba, duung! Salah satu hiu menabrak sisi kapal dengan keras. Seluruh rangka kapal bergetar, menimbulkan suara berderak yang mengerikan. Potongan kayu kecil runtuh, melayang di dalam air. Nerisha tersentak, ekornya hampir memukul dinding, namun ia segera menahannya. Ia tahu sedikit saja gerakan salah, kawanan itu akan menyerbu masuk. Ia mencoba berenang lebih dalam ke dalam bangkai kapal. Jalan sempit, penuh lumut, tali-tali kapal yang sudah membusuk, dan rangka besi yang berkarat. Sesekali ekornya tersangkut, membuatnya harus menarik dengan paksa hingga sisiknya tergores. Tapi ia tak punya pilihan selain terus maju. Suara derap hiu masih terdengar. Mereka mengitari kapal, kadang menghantam sisi luar, membuat kayu tua itu semakin retak. Nerisha menahan napas panjang. Aku harus keluar dari sini, kalau tidak, aku akan jadi santapan mereka. Matanya menangkap cahaya samar dari lubang kecil di sisi kapal yang roboh. Itu mungkin jalan keluar. Ia berenang ke arahnya, namun belum sempat mencapai lubang itu, sesuatu menyelinap masuk, moncong hiu yang cukup kecil untuk menembus celah patahan kayu. Nerisha terkejut. Ia menendang ekornya kuat-kuat, menghindar tepat sebelum gigi tajam itu menutup di tempatnya berdiri. Gelembung air memenuhi ruangan, dan suara kayu yang patah semakin keras. Kini hiu-hiu lain pun mulai menyerbu, mencoba merobohkan kapal karam untuk menjangkau mangsanya. Tanpa pikir panjang, Nerisha melesat ke arah lubang kecil itu. Tubuhnya berdesakan, lumut dan karang tajam menggores sisiknya, namun akhirnya ia berhasil keluar. Namun kebebasan itu hanya sesaat, karena di luar, hiu-hiu sudah menunggu. Air bergemuruh ketika kawanan hiu mengejarnya. Nerisha berenang secepat yang ia bisa, menukik tajam melewati celah karang, naik, lalu berputar turun lagi, berharap bisa membuat para hiu kebingungan. Namun seekor hiu raksasa dengan tubuh lebih besar dari yang lain terus mengikutinya tanpa henti. Nafas Nerisha semakin cepat. Tubuhnya mulai lelah. Ia sadar, permainan kejar-kejaran ini tak bisa ia menangkan dengan kecepatan. Jika terus begini, cepat atau lambat ia akan tertangkap. Dan ketika pikirannya hampir diliputi putus asa, sebuah ingatan muncul, suara nyanyiannya, karunia yang diwarisi dari ibunya. Nerisha berhenti sejenak, menutup mata, lalu mulai bernyanyi lirih. Suaranya bergetar, namun lembut, menggema di kegelapan laut dalam. Getarannya menyusup ke arus, menjalar ke seluruh kawanan hiu yang mengepungnya. Beberapa hiu melambat,
lalu berputar menjauh, seolah tersihir oleh alunan suara itu. Namun sang hiu raksasa, yang matanya merah menyala penuh kebuasan, justru tidak terpengaruh. Ia malah berenang semakin dekat, giginya berkilau, siap menerkam. Nyanyian Putri Duyung. Suara Nerisha bergetar di tengah kegelapan laut, namun semakin lama, nyanyiannya berubah menjadi alunan lembut yang merambat jauh. Suara itu mengandung sihir bawaan para putri duyung, sebuah karunia yang bisa memengaruhi makhluk laut. Hiu-hiu yang mengepungnya mulai melambat. Gerakan mereka menjadi kacau, sebagian berhenti berenang dan hanya melayang diam, seolah terbuai mimpi. Lingkaran maut yang tadinya menutup rapat kini terbuka, memberi jalan keluar. Nerisha melihat kesempatan itu. Hatinya berdebar, tubuhnya bergetar antara harapan dan ketakutan. Ia terus bernyanyi, memanfaatkan setiap getar nada untuk menjaga kawanan hiu tetap dalam pengaruh suaranya. Namun, suara itu tidak memengaruhi semuanya. Seekor hiu raksasa, jauh lebih besar dari kawanan lain, tetap berenang mendekat. Tubuhnya hitam pekat, sirip punggungnya penuh luka, dan matanya merah menyala, memancarkan kebuasan yang berbeda. Suara nyanyian tidak menenangkannya, justru membuatnya semakin marah. Duum! Hiu itu menghantam dinding karang di samping Nerisha, membuat pecahan batu beterbangan. Getaran keras merambat ke tubuhnya. Nerisha terdiam sejenak, nyanyiannya terputus. Kawanan hiu yang semula terbuai kini mulai siuman. Mereka kembali berputar, meski tidak seganas tadi. Nerisha sadar, jika ia berhenti bernyanyi terlalu lama, sihirnya akan hilang sepenuhnya. Ia memaksakan dirinya untuk melanjutkan, meski rasa panik hampir menutup tenggorokannya. Dengan cepat, ia berenang menjauh dari kawanan, sambil tetap bernyanyi. Cahaya ubur-ubur di kejauhan memantulkan sinar pada sisik hijaunya, membuatnya terlihat bagai bayangan bercahaya yang berlari di tengah kegelapan. Tapi sang hiu raksasa terus mengejarnya. Nafasnya deras, matanya tak pernah lepas dari tubuh Nerisha. Dengan sekali gerakan sirip, ia bisa menyusul jauh lebih cepat. Nerisha menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat gigi raksasa itu terbuka lebar, lebih besar dari tubuhnya sendiri. Tidak, aku tidak bisa melawannya dengan suara saja, pikirnya putus asa. Di hadapannya, terlihat reruntuhan karang besar, membentuk celah sempit seperti pintu gua. Itu satu-satunya jalan. Tanpa pikir panjang, Nerisha berenang secepat mungkin ke arah gua itu, berharap tubuh besar sang hiu tidak bisa masuk. Tapi detik-detik terakhir, saat ekornya baru saja melewati celah, hiu raksasa itu menghantam masuk. Batu-batu karang pecah, gua bergetar, pasir beterbangan menutup pandangan. Nerisha berteriak dalam hati, ia kini terjebak bersama Raja Hiu Laut Dalam. Pertarungan dengan Raja Hiu. Gua karang berguncang ketika tubuh sang hiu raksasa memaksa masuk. Nerisha menahan napas, tubuhnya menempel di dinding licin. Mata merah hiu itu menatap tajam, penuh amarah. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi runcing siap merobek apapun di hadapannya. Dengan sekali hentakan ekor, ia menyerang. Nerisha berputar cepat, dan brak, pilar karang di sampingnya hancur, meninggalkan awan pasir tebal yang membuat pandangan kabur. Tubuh rampingnya bergerak lincah, berenang masuk ke celah gua yang lebih dalam. Namun sang hiu tak berhenti. Tiap gerakannya membuat gua bergetar. Nerisha mencoba bernyanyi, namun nyanyian itu tak berpengaruh. Hiu raksasa ini kebal terhadap sihir suaranya. Justru, ia semakin ganas, matanya semakin merah menyala. Nerisha semakin terpojok, hingga matanya menangkap atap gua yang ditopang pilar rapuh.
Ia segera berenang melingkar, sisik hijaunya berkilauan memancing perhatian. Hiu itu melesat lurus ke arahnya. Tepat sebelum diterkam, Nerisha menukik tajam ke bawah. Duung! Pilar karang hancur. Bongkahan besar runtuh, menghimpit tubuh sang hiu. Air bergolak, pasir mengepul, dan Nerisha berenang menjauh dengan napas terengah. Namun ketika debu mereda, ia melihat mata merah itu masih menyala. Tubuh besar sang hiu bergerak, berusaha melepaskan diri dari timbunan batu. Nerisha menggigil. Pertarungan ini belum selesai. Terjebak dalam gua karang. Nerisha berenang cepat ke sudut gua, namun jalan keluar tertutup reruntuhan. Gua itu kini seperti penjara, dan ia terjebak bersama sang hiu raksasa. Batu-batu besar yang menghimpit tubuh hiu mulai bergeser. Suara retakan terdengar, gelembung udara naik ke permukaan gua yang gelap. Mata merahnya masih menyala, menatap Nerisha dengan kepuasan tak terbendung. Tidak mungkin, bisik Nerisha, tubuhnya gemetar. Rasa panik hampir menutup pikirannya, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Hiu itu menggeliat, setiap hentakan ekornya membuat air bergetar. Satu persatu batu yang menimpanya mulai terlepas. Nerisha tahu, sebentar lagi makhluk itu akan bebas, dan ketika itu terjadi, tidak ada tempat baginya untuk lari. Ia menoleh ke atas. Ada celah kecil di antara karang yang runtuh, sangat sempit, tapi mungkin cukup untuk tubuh rampingnya. Cahaya samar dari luar gua menyelinap masuk, memberi secercah harapan. Dengan hati-hati, Nerisha berenang mendekat. Tangannya menyentuh karang tajam yang menghalangi jalannya. Rasa perih menyayat kulitnya, tapi ia tak peduli. Ia harus keluar. Di belakangnya, suara raungan hiu menggema, disertai hantaman keras yang membuat gua kembali berguncang. Debu pasir turun dari atap seperti hujan, menutupi pandangannya. Sesekali ia menoleh, dan melihat mata merah itu masih mengawasinya, penuh dendam. Nerisha menarik napas panjang, lalu menyelinap ke celah sempit itu. Sisiknya tergores karang, tubuhnya terasa terhimpit. Sedikit lagi, gumamnya. Tiba-tiba, terdengar suara keras, braak, batu terakhir yang menahan hiu runtuh. Makhluk buas itu kembali bergerak bebas, siripnya menghantam air dengan kekuatan mengerikan. Nerisha menoleh sekali lagi, dan pandangannya bertemu mata merah menyala itu. Sebuah kilatan rasa takut menyambar hatinya, tapi ia memaksa dirinya untuk terus berenang, karena hanya celah sempit itu yang bisa menyelamatkannya. Pelarian terakhir. Tubuh Nerisha merayap melalui celah sempit karang. Kulitnya tergores, sisiknya terluka, namun ia terus memaksa diri. Di belakang, suara gemuruh terdengar semakin dekat. Sang hiu raksasa telah bebas, dan dengan amarah membara, ia kembali mengejar. Celah itu semakin menyempit. Nerisha harus menekuk tubuhnya, bahkan beberapa kali ia merasa tidak bisa bergerak maju. Rasa panik menyerang. Jika aku tersangkut di sini, aku akan mati. Dari belakang, terdengar suara teriakan air, raungan hiu yang bergema di seluruh gua. Nerisha menoleh sekilas, melihat bayangan hitam besar mendekat, matanya merah menyala bagaikan api dalam kegelapan laut. Dengan sisa tenaga, ia meronta, memaksa tubuhnya melewati celah. Kulitnya tergores karang tajam, namun akhirnya cahaya biru laut dalam terlihat di depannya. Harapan kecil itu membuatnya semakin kuat. Tubuh Nerisha berhasil keluar dari celah sempit. Ia terhempas ke perairan yang lebih luas, tetapi tidak sempat bernafas lega. Sang hiu raksasa menghantam celah karang dari belakang,
menghancurkan sebagian besar batu. Air berguncang hebat, pusaran besar terbentuk, dan Nerisha terseret di dalamnya. Ia berputar-putar, tak mampu mengendalikan arah. Saat pusaran mereda, bayangan besar itu sudah muncul kembali. Hiu raksasa melesat lurus ke arahnya, mulutnya terbuka lebar. Nerisha hanya punya satu pilihan. Ia mengangkat tangan, dan dengan segenap sisa tenaga, ia bernyanyi. Tapi kali ini bukan nyanyian lembut, melainkan jeritan nyawa, teriakan penuh putus asa yang berubah menjadi nada magis. Suara itu menggema jauh, membuat air bergetar. Cahaya biru keluar dari tubuh Nerisha, memancar kuat hingga memenuhi sekitar. Hiu raksasa itu tersentak. Tubuhnya bergetar, gerakannya melambat. Matanya yang merah mulai meredup, terhipnotis oleh kekuatan terakhir Putri Duyung itu. Namun hanya beberapa detik. Nerisha tahu ia tak bisa membuatnya tertidur selamanya. Jadi ia memanfaatkan momen itu. Dengan cepat, ia berenang ke atas, menembus lapisan air gelap menuju cahaya permukaan. Tubuhnya lelah, ekornya nyaris tak sanggup bergerak, tapi ia terus memaksa. Di bawah, sang hiu raksasa mulai sadar. Ia mengejar lagi, tubuh besarnya melesat cepat. Jaraknya semakin dekat, bayangan gigi tajam sudah terlihat. Nerisha menatap cahaya permukaan yang kian mendekat. Sedikit lagi, aku bisa. Dan tepat ketika sang hiu membuka mulutnya, siap menelannya, Nerisha menembus permukaan air. Biur. Cahaya matahari menyambutnya. Ombak menyapu wajahnya, udara segar masuk ke paru-parunya. Di bawah, sang hiu berhenti. Tubuhnya yang besar tak mampu menahan sinar terang dari permukaan. Dengan geraman panjang, ia kembali berputar masuk ke dalam kegelapan laut dalam, menghilang di balik arus. Nerisha terkulai di atas permukaan, terengah, tubuhnya penuh luka. Namun hatinya dipenuhi rasa lega. Ia selamat. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia melihat langit biru di atasnya. Air mata bercampur air laut di pipinya. Ia tahu perjalanannya belum berakhir, ia masih harus menemukan jalan pulang ke kerajaan Duyung. Tapi satu hal pasti, ia telah mengalahkan kegelapan laut dalam, dan keberanian itu akan selalu menjadi cahaya yang menuntunnya pulang.